Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan saya, Ibu Fadila yang akan bersama-sama kalian semua untuk dapat memahami mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berikut ini adalah informasi tentang kontrak perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Persentase nilai yang akan kalian dapatkan pada masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 40%, sedangkan untuk nilai tugas sebesar 20%. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-18. Pada pertemuan pertama sampai ketiga, kita akan membahas urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian, pada pertemuan 4 sampai 6, kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam sejarah. Pertemuan 7-8, kita akan menelusuri konsep, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Pada pertemuan ke-9, kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-10 sampai 18, kita akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara, membahas sumber historis, sosiologis, politik, serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian pengantar ini, kita semua akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini penting untuk kita ketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan. Kalian tentu sudah mempelajari Pancasila kan, walaupun dengan nama yang berbeda. Kalian sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun, apakah kalian sudah benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan kalian setelah memperoleh pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila? Jawaban yang kalian berikan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Jadi, diharapkan dengan mendapatkan mata kuliah ini dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studi kalian masing-masing. Berikut ini adalah visi dan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka harapannya permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara
oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Dalam pikiran kalian, pasti pernah terlintas, mengapa sih harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan program studi di perguruan tinggi sudah sangat spesifik, sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting, karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, coba kalian berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 pasal 3 ayat 2, bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir adalah bagaimana caranya agar mahasiswa mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Berikut ini merupakan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan dengan membentuk kelompok berjumlah 2 orang. Tiap kelompok sesuai dengan urutan NIM kalian masing-masing. Saya harapkan tugas ini dapat dikumpulkan sampai dengan jam perkuliahan ini berakhir. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.